trauma healingnya nih harusnya dikontrol oleh pemerintah. Kenapa ya? Sampai sekarang ada beberapa ketika dia dia nggak mau berteman sama yang Muslim, bahkan kita ajak diskusi-diskusi begitu, nggak mau saya berteman sama orang itu apa segala macam. Jadi kita punya air terjun di sini, pernah kita buat camping groundnya. Uh, jadi kita membahas alam, tetapi tujuannya untuk supaya menjalin interaksi dengan antara pemuda Muslim dengan pemuda Kristennya, bang. Dulu kan orang mudah terprovokasi karena salah satu orang. Nah, orang-orang ini yang kita selamatkan supaya tidak mudah terprovokasi. Jadi mungkin makanya sampai sekarang kan kegiatan FKUB itu setiap 3 bulan pasti ada menjalin komunikasi. Betul nggak Bang? Jadi kalau digambarkan di riset itu, jadi setelah kejadian itu kan tentu kalau dari cerita Bang Kevin, Bang Kevin kira-kira usia berapa waktu itu kejadian? Mungkin masih jadi kira-kira 10 tahun yang lalu berarti masih kecil mungkin Iya. ya. Nah, umur 16, bang. Waktu Iya. itu masih SMA saya. Kebetulan kan ya saya tidak merasakan dampak mengungsinya gitu. Mm-mm. Karena waktu itu saya SMA di luar daerah, di Oh tepatnya begitu. Mm-mm. di Kalang. Ya saya merasakan dampaknya otomatis Mm. ketika semua warga mengungsi, ya ada sih terganggu masalah finansial. Mm. Kebetulan kan dulu mengharapkan beasiswa dari orang tua, bang. Iya iya iya. Jadi saya merasakan ya ada terhambat sedikit. Mungkin itu saya masih SMA. Bagaimana dengan teman-teman yang kuliah, ya Iya. yang orang tuanya petani mengharapkan dari kebun sawit karena waktu itu mengungsi sampai 2 minggu kan. Mm. Ya Oke. ekonomi pasti terganggu untuk kayak Sorry, ketika kalau orang tua Mas Kevin dulu juga ini, orang tua Abang juga sampai mengungsi. ya sempat mengungsi. Ya kebetulan bapak waktu itu kan ke Banda Aceh berangkat karena udah tahu akan terjadi konflik. Karena bapak salah satu anggota FKUB juga. Oh begitu, oke. Ya, uh, dulu belum FKUB. Bapak memperjuangkan hak hak itu hak mendirikan rumah ibadah sampai ke Banda Aceh. Waktu itu yang di kampung hanya mama dan adik-adik. Hmm. Nah, mungkin di situ saya was-was, mak pulanglah ikut perang ke sana saya sama keluarga. Biar kami yang jaga gereja, nanti kalian mengungsi aja. Sampai sempat begitu berpikiran. Karena kan daerah yang ada satu desa yang konflik yang sampai tembak menembak itu itu kampung kampung bapak saya, desa bapak saya. Nah, itu yang saya harapkan teman-teman, trauma healingnya nih harusnya dikontrol oleh pemerintah. Kenapa ya? Sampai sekarang ada beberapa ketika dia dia nggak mau berteman sama yang Muslim, bahkan kita ajak diskusi-diskusi begitu, nggak mau saya berteman sama orang itu apa segala macam. Iya. Namun ya, jadi hal Ini yang paralel wajar. Bang dengan pertanyaan saya juga. Jadi betul ya Bang, pasca kejadian itu akhirnya terjadi juga ini bukan cuma kerenggangan ya, tapi prasangka yang nggak belum hilang sampai sekarang. Begitu ya Iya, Bang? sebagian sampai sekarang ada yang benci dengan yang namanya agama Islam gara-gara kejadian 2015. Oh, Nah, maksudnya iya betul, Bang. Benci dia dengan agama membenci Islam. membenci agama gitu. Padahal yang bekerja itu bukan agamanya tapi oknumnya yang Hmm. menyimpang kan begitu, bang. Hmm. Bukan itu ajaran agama Islam sesungguhnya, Iya, mereka yang menyimpang. Nah sampai sekarang, nah itu yang saya kesalkan. eh, Kenapa pemerintah tidak ada membuat trauma healing? Ya mungkin anak-anak umur 10 tahun dulu, ya kami masih banyak menyimpan video pembongkaran gereja ya. Kalau saya lihat anak saya perhatikan ada seorang anak dia nangis, uh, melihat gereja sampai
menangis histeris melihat gerejanya dibongkar. Nah, apa yakin dia tidak berprasangka buruk dengan agama Islam sampai sekarang? Tidak ada trauma healing dari pemerintah. Tidak ada pendidikan yang baik dari pemerintah. Nah, itu yang saya kesalkan sampai sekarang pemerintah tidak ada. Menurut Abang sama sekali nggak ada upaya itu ya Bang, baik dari pemerintah daerah maupun Yang kabupaten maupun dari maaf tidak misalnya ada, dari kementerian yang khusus di bidang agama kayak Kementerian tidak Agama ada, Bang. tempat. Yang ada swasta. Hmm. Ya, waktu itu ada beberapa kali swasta, Sorry, swasta ada ini yang dimaksud ini apa komunitas swasta, LSM atau NGO atau LSM, seperti Bang. itu? LSM, Bang. Hmm. Jadi beberapa kali pemuda Kristen Aceh Singkil yang sampai ratusan dibiayai ikut retret. Jadi kegiatan-kegiatan ibadah ibadah di luar gitu. Jadi Oh kita iya. retret ya sebagai trauma healing, dikasih edukasi. Nah, itu yang saya harapkan dari pemerintah. Sampai sekarang tidak ada. Oke. Jadi kayak ini ya mungkin dari lembaga ya tadi apa swasta yang memberikan fasilitasi untuk retret retret ini kan konteksnya teman-teman Kristiani yang kayak Ya, yang memperbaiki ini lagi ya Bang ya, memperbaiki ya, semangat lagi ya, ini meremaja ini pemulihan kasih iman lah kembali kalau perspektif bahasa tentang Kristen. agama gitu ya Bang. Iya, Bang. Ya intinya Nggak ada, untuk Bang. memberikan perasaan untuk ya tenang lagi gitu ya, tidak curiga dan Iya, lebih perasaan yang happy lagi gitu ya Bang. iya, menghilangkan rasa takut. Oke, mungkin saya mau eh, berpindah ke tema lainnya Bang soal ini kan tadi soal kejadiannya ya. Tadi Bang sudah menjelaskan gimana dinamika eh, hari ke hari dan juga dari perspektif Mas Kevin sendiri ya sebagai pribadi dulu kejadiannya gimana, keluarga seperti apa kondisinya dulu dan seterusnya. Nah, saya mungkin mau berpindah ke bagaimana teman-teman anak muda memulai untuk merekatkan ini lagi. Jadi ceritanya gimana, Bang? Mulai lagi untuk akhirnya kayaknya kita nggak bisa nih kondisinya seperti ini saling curiga. Nah, mulai jadi pembicaraan awalnya seperti apa nih ketika akhirnya teman-teman memutuskan untuk oke yuk kita bikin kegiatan yang mengikis prasangka ini. Nah, itu seperti apa itu? Tentu kan nggak Oh, langsung waktu itu kan ceritanya kalau tidak salah tidak langsung jadi pelita kan ya. Nah, wow, tidak. tidak ada mulai dari pembicaraan informal. Nah, idenya seperti apa Bang? Boleh cerita nggak? Ada beberapa kali kegiatan kita buat, Bang. Contohnya kayak camping ground gitu. Hmm, Jadi kita punya air terjun di sini. Pernah kita buat camping groundnya. Uh, jadi kita membahas alam, tetapi tujuannya untuk supaya menjalin interaksi dengan antara pemuda Muslim dengan pemuda Kristennya, Bang. hmm, Jadi mungkin banyak seperti diskusi-diskusi yang kita buat. Lain yang kita bahas, tujuannya memang untuk mengikat tali persaudaraan, tapi yang kita bahas lain isunya begitu. Beberapa kali juga kami buat aksi dana kepada rumah kebakaran. Jadi komunitas dari saya bawa yang dari Kristen, teman saya komunitasnya yang dari Muslim dibawa juga. Jadi kita bertemu sama-sama. Dulu itu aksi dana, Bang. Jadi kita aksi dana di jalan, uh, gitu. Selesai kita serahkan uangnya. Jadi di situ keakraban kita terjalin, Bang, sampai sekarang. Nah, itu ya, makanya mengapa aku kenal sama Bang Dian waktu itu, Dian Saputra, ya melalui komunikasi-komunikasi seperti ini, Bang. oke, Ada juga dulu waktu itu festival internasional Pulau Banyak, kita menemukan teman-teman di situ. oke, Jadi tuh gimana saya bilangnya? Saya bingung menjelaskannya. Ya dari situ kita mendapatkan teman lagi, teman baru. Ya pastinya mereka orang-orang pola pikirnya terbuka, bukan
bukan orang-orang kolot juga kan kalau udah kegiatan-kegiatan seperti itu. Beberapa Siapa bang kali inisiasi kegiatan itu? Jadi apa ada lembaga tertentu yang bikin di festival internasional? terbuka dari situ sendiri bang, jadi saya bawa dari komunitas saya, dari Persada, Oh enggak, teman maksudnya yang membuat kegiatan itu ceritanya siapa? Apa memang pemerintah? Apa ada dari bukan kayak pribadi LSM bang, internasional gitu? nggak ada bang, pribadi bang kita buatnya. Pribadi bikin festival internasional. Oh enggak, yang apa pemerintah bang? Oh Kita pemerintah. pemerintah, kita dapat kawan dari situ gitu. Oh Sengaja oke, kita jadi melakukan pendekatan. pemerintah ah, Aceh Singkil ya? iya bang, pemerintah Singkil yang buat. Dulu waktu itu didanai oleh dana dana provinsi. Hmm. Nah, ya dari kegiatan tersebut kita menjalin komunikasi dengan teman-teman. Jadi apa selanjutnya kegiatannya? Ya karena di sini banyak wisata kan, kita buat camping-camping. Ya mungkin ini yang agak sulit kita dapatkan masalah pembiayaan sih. Ketika kita buat kegiatan pasti ada materinya juga. Hmm. Nah kita selalu menggunakan dana pribadi, ngajak nanya kayak camping tadi, ayo camping ke air terjun. Jadi ada tersendiri nanti tuh yang ide cemerlang, dia langsung buat flyer gitu. Jadi dia panitianya, ayo ajak kawan-kawan kita camping ke air terjun. Di sini ada namanya air terjun Lemuntu, Bang. Hmm. Uh, jadi walaupun kadang saya tidak ikut, mereka tetap melanjutkan gitu. Mungkin kadang saya sibuk, mereka tetap melanjutkan ya saya bantu cari-cari anggotanya supaya bergabung. Hmm. Itu, Bang. Oke, oke. Nah, kemudian terus gimana Bang respon masyarakat waktu itu dengan gerakan teman-teman ini setelah pelan-pelan dibangunin? Nah, tentu kan jadi gini Bang, saya eh, ya tadi seperti Abang ceritakan masyarakat selalu khawatir ya, khususnya menjelang apa namanya tahun politik atau di tahun politik. Jadi selalu ada perasaan apakah kejadian yang di tahun 2015 itu akan kemungkinan terjadi lagi atau tidak. Nah, ketika teman-teman mulai melakukan kegiatan yang sifatnya merekatkan ini, nah saya sih bertanya lebih kepada apakah ada bagaimana pandangan masyarakat waktu itu dengan upaya teman-teman, apakah ada juga yang berpandangan aduh udah ngapain sih ini dilakukan karena udah kan ini udah jelas kejadiannya waktu itu jangan sampai terjadi lagi upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang justru malah menyuburkan potensi ini terjadi kembali karena teman-teman akhirnya ya aturan kesepakatannya juga kita langgar ya jadinya bahasa-bahasa itu kan biasanya kan diungkapkan ya Bang kalau orang ini ujung-ujungnya nanti mau ini nih mau mengabaikan kesepakatan yang sudah kemarin kita yang dulu sudah kita sepakati jadi nanti berdampak lagi. Nah, itu ada nggak Bang omongan-omongan pihak atau Ya, mungkin beberapa sebagian ini orang yang mengatakan demikian gitu. pasti ada lah satu-satu. Tapi gini bang, dulu kan orang mudah terprovokasi karena salah satu orang. Nah, orang-orang ini yang kita selamatkan supaya tidak mudah terprovokasi. Jadi mungkin kayak kami di Pelita ada koordinatornya dari Kecamatan Suro, koordinatornya Kecamatan Simbang Kanan, koordinatornya dari Kecamatan Danau Paris. Nah, karena kalau di Aceh Singkil ada 4 kecamatan yang hidup berdampingan antara Kristen dengan Islam, Bang. Jadi di 4 kecamatan ini juga uh, hanya di kecamatan hanya di 4 kecamatan ini aja yang ada gerejanya. Jadi kalau masalah was-was, ya pastinya ada was-was. Cuman kalau di tahun pilkada ini kemarin, puji Tuhan asli tidak ada bergejolak karena mungkin ya dari pemerintah juga udah bekerja, dari kita juga udah bekerja ketika ada isu-isu yang menaikkan masalah rumah ibadah, kita langsung cut gitu bang. Ya. Langsung, iya langsung
Contohnya kayak kalau kami kayak kemarin ada media yang itu tadi yang mau memancing kembali api, langsung kita daunkan, kita laporkan akunnya. Karena kita punya komunitas, tinggal share. Udah enak sekarang, Bang. Iya. Jadi kayak Berat. kalau dulu sedikit aja video-video gitu terpancing. Sekarang memang ada saya incar sekarang ada media selalu mengangkat-ngangkat mengupload video-video pembongkaran 2015 lalu. Sekarang ada itu di TikTok yang sengaja memprovokasi. Sekarang saya incar orangnya siapa, saya juga bingung. Iya. Nah, itu tugas eksternal kita kan. Jadi sekarang Kita sejak ada komunitas ini teman-teman juga ikut jagain ini ya, karena kan sekarang medsos, satu sisi medsos itu cepat, tapi juga satu sisi juga bisa dicepat di apa istilahnya ditanggulangi ya bang. iya, Kalau tadi cepat sekali. misalnya bikin komunitas ini kayaknya ini akan berpotensi bikin Ah, memantik lagi, ayo kita report ikut akun ini supaya ah, dia tidak ini. ah, Jadi gitu gitulah ya bang. bang, bikin kerja-kerja kayak gitu ya. Iya bang. Jadi kalau ada media-media yang memancing api lagi, kita down kan. Ya kebetulan kita punya teman ada sedikit hacker-hackernya, kita minta tolong sama dia gitu Iya 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 supaya iya. akun itu down. Oke Ya, oke bang. eh Terus apalagi bang cerita-cerita saya baca dari tulisan yang IDN Time itu sih. Jadi misalnya kalau tidak salah teman-teman mulainya dengan merekatkan dengan hal-hal kayak main boat. Tadi abang juga ada cerita camping, terus ya. ini ya pokoknya jalan-jalan dulu aja deh Ah, biar ada ini. Nah terus saya juga baca ada yang main bola gitu ya bang, main bola bareng ada meningkat bang. Jadi kegiatan. enggak pun melalui pelita. Jadi ada lahir pemikir-pemikir yang lain, membuat kegiatan yang lain. Mm, Contohnya teman saya ada buat kegiatan pertandingan futsal. mm, Dia sendiri mencari dananya, tapi dia mencari dana dari luar, dia yang menjadi panitianya. Jadi itu salah satu kemandirian dari teman tersebut. Ya kita support gitu. mm, Padahal panitianya dari Kristen kan, mm. yang ikut berpartisipasi saya Singkil. Iya. Jadi bukan saya saja yang bekerja gitu. Udah banyak pola-pola pikir terbuka. Jadi teman-teman juga ya melalui kegiatan tersebut ya komunikasi kita terjalin bang. Gitu. Oke. Ada juga kemarin teman saya buat perlombaan lari maraton, enggak lari 100 meter kemarin di sini ada bendungan, di situ kemarin dibuat ada Iya. lari 100 meter. Jadi melalui kegiatan-kegiatan tersebut nggak ada lagi kegiatan-kegiatan negatifnya bang. Itu. Iya. Kegiatan-kegiatan yang memisahkan secara tegas orang antara Muslim dan Kristen dengan atas nama agama itu dikikis Ya langsung. sebanyak mungkin lah bang ya. Iya lah bang, kita apalagi kalau ada muncul di media kita kita take down kan terus. Iya, Ya kita tinggal tinggal share ke grup ini akunnya. Ya semua iya. orang take down kan. Jadi Tapi nggak memang nampak ada lagi. wilayah-wilayah yang memang umat Muslimnya cukup banyak begitu ya bang ya di. Maksudnya tadi kan ada kayak cerita abang kan ada satu desa yang bayangin cuma 1% aja. Jadi ya yang lo secara logika kalau konteks rumah ibadah itu mungkin dari segi pengguna udah terpenuhi sekali, tapi Ya, eh, gaya ibadah cari pendukung dengan syarat yang tadi. Nah, tapi ada juga ya bang wilayah-wilayah yang sebenarnya yang komposisinya seimbang atau setidaknya eh, mungkin masih tetap lebih banyak teman-teman yang Kristen atau Katolik atau agama selain Islam, tapi jumlah Muslimnya juga sedikit banyak ya bang, iya lumayan bang. banyak begitu. Ada. Uh, Maksudnya ini umat umat Kristennya yang mayoritas gitu bang. Betul, maksudnya umat Muslimnya minoritas tapi tetap jumlahnya masih lumayan banyak begitu. Ada bang di desa Kuta Kerangan juga ada di sini mayoritasnya Kristen tapi minoritasnya Muslim. Dia cukup banyak juga, ada sekitar 40 jiwa. Kalau di desa lebih lah kalau di desa Kuta Kerangan namanya.
Lebih 40 ya kan? Udah kerangan. Itulah bang. Kalau masalah penduduknya dia Cisingkili yang Kristennya itu kalau udah namanya desa yang ada Kristennya udah pasti mayoritas rata-rata bang. Kalau desa dengan nama Kristen. Kristen. Oh, maksudnya Iya. desa yang dengan dikenal sebagai desa dengan orang mayoritasnya orang Kristen gitu. Nah, Maksudnya kalau desa Kristen gitu. bertanda bang, contohnya kalau kepala desanya nanti yang Kristen udah pasti mayoritas Kristen gitu. Oh, oke. Ya, ya, Oh. ya, ya. Siap, siap, Bang. Itu pasti udah sebagian dari tanda. Kalau udah kepala desanya yang Kristen udah pasti mayoritas. Kalau nggak 80 itu ya bisa 90%. Itu Oke. bang. Oke. Eh, kalau saya mungkin mau tanya juga sebenarnya lebih kepada ini kan tadi kalau untuk upaya membangun kohesi sosialnya kan ini ya Bang, ya, kohesi atau kerekatan teman-temannya udah banyak sekali yang dilakukan ya. Cuma kita tahu bahwa hal-hal kayak sifatnya kita tahu bahwa ini ada yang sifatnya regulasi ya, yang tadi soal misalnya rumah Ya, ibadahnya ya. Nah, terus bagaimana Bang dalam perjalanannya ini kan realitanya kan ternyata sebenarnya ya butuh gitu. Nah, pada akhirnya gimana Bang terkait dengan rumah ibadat ini gitu? Apakah ya udah setelah kreat atau saat ini udah cukup berubah kondisinya. Jadi mulai ada kayak ya sudah dibiarkan berdiri dulu rumah-rumah ibadah. ya mungkin ada yang berkomentar-komentar. Pernah juga ada katanya di sana ada pembangunan gereja, rupanya ternyata gudang, gudang gereja. Dikiranya Apa? pembangun rumah ibadah. Ada pernah beberapa bulan yang lalu Iya, dari masuk ke pembahasan FKUB ada satu gereja membangun gudang. gudang. Oh, Nah, gudang dikira orang itu membangun gereja. Nah, itu yang kita cari siapa provokatornya itu sampai sekarang. Itu masih masih jadi misteri sama kami. iya, Nah, iya, jadi iya. orang-orang seperti itu yang kita buru sekarang, Bang. Mm. Ya, diturunkan lah ini ya istilahnya. Hmm. Jangan sampai dia naik nama atau naik statement-statementnya gitu ya. Rumah ibadah itu kan wadah, wadah. Sama kita kita masak butuh kuali. Kita kita Iya, lapar butuh nasi. iya. Masa Bang, kita apa namanya teratah? Maksudnya ini sejenis apa? Bentuknya seperti apa? Kayak juga kayak tenda begitu, Bang. iya tenda. Enggak juga kayak gimana saya bilangnya? Kalau gimana kayak teratak pesta itu cuman dia teratak teratak yang udah ini teratak yang permanen gitu. Hmm. Gimana teratak pesta itu tapi teratak yang permanen gitu, Bang. Tapi Oh, terataknya seng gitu. oh iya. Terus bagaimana Bang ketika ada nggak yang menyatakan oh ini gimana ini terkait dengan izin dan seterusnya? Enggak Tadi ada sampai sejauh ini nggak ada ya Bang? sejauh ini. Nah, itu yang ditakutkan pemerintah. Kalau menurut saya itu yang sedang ditakutkan pemerintah. Hmm. Makanya sampai sekarang kan kegiatan FKUB itu setiap 3 bulan pasti ada menjalin komunikasi. Jadi Uh, artinya di FKUP-nya ini sangat intens ya Bang untuk ya, memastikan tidak ada ya tadi suara-suara dengan menyatakan tadi ini tidak ada iya, izin dan seterusnya gitu. iya. Jadi karena kan tumpuannya kan ke FKUB ketika orang ada berkomentar masalah gereja, dia melaporkan ke FKUB gitu. Jadi FKUB bekerja survei ke lapangan kemarin ternyata ditemukan cuma gudang, bukan gereja yang ditambah. Ya, kalau masalah provokatornya udah pasti ada bang sampai sekarang. Iya. Oke lah Bang, terima kasih. Mungkin saya akhiri dulu nanti kalau misalnya kita akan mau ngobrol dikit-dikit setelah ini boleh. Boleh. Terima kasih teman-teman yang ini adalah episode ke-10 podcast Bahis dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.